Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk kali ini saya kedapatan Bit ESP ya, yang model sudah ramping ya, 2017. Ini kasusnya itu saat dipakai jalan itu tekor ya. Jadi untuk aki ini sudah diganti 3 kali ya. Menurut yang punya aki sudah diganti sampai 3 kali. Nah kemudian ini cara pengecekannya itu bagaimana? Cara pengecekannya itu simple ya. Ini bagian yang trouble itu aki, apa pengisian ya, apa regulator yang menjadi satu dengan ecu atau sepul ya. Kalau sepul jelas, kalau sepul bermasalah ya, itu sudah jelas starter nggak bisa walaupun aki baru ya. Sensor CKP pun juga sama ya, kalaupun bermasalah, sensor CKP akan berbet, starter akan bermasalah ya. Nah ini untuk pengecekannya. Ini untuk yang pertama kalau menemui kasus yang seperti ini ya. Ya, sekarang kita kontak ya. Kita kontak. Ini kontaknya masuk ya, setelah masuk. Nah, sekarang kita starter. Starter ya. Ini nggak bisa connect ya. Kalaupun connect itu akan sulit ya. Nah, ini misalkan teman-teman dulur menemui kasus yang seperti ini ya. Nggak bisa ngisi padahal posisi sepul kita cek ya, misalkan kita cek pakai AVO ini keluarnya 14 sampai, tapi kalau ini bermasalah ya, ini bermasalah keluarnya sampai 12 saja, jadi 13 nggak mampu. Saat digas tidak akan 12. Nah, cara pengecekannya itu gini, saat dinyalakan ya, saat dinyalakan motor dinyalakan, nah ini ya, diganti yang baru lebih baik ya, karena biasanya kalau kerak-kerak kayak gini ya, sebetulnya ini kalau dibersihkan itu bisa ya, cuman biasanya itu sering terjadi kumat-kumatan ya, jadi lebih baik itu diganti saja. Harganya juga nggak begitu mahal ya, sekitar 40, ada yang 50, ada yang 60. Kalau yang ori kayak gini biasanya itu sampai 60 ya, ori bawaan motor ya, mereknya Omron ya. Nah ini untuk melewati lebih dari 12 volt ini nggak kuat ya, jadi cukup 12 volt ya. Saya kira cukup sekian ya, semoga teman-teman paham cara menangani kasus ya, yang motor tiba-tiba mogok di jalan, aki drop, nggak bisa ngisi, padahal motor itu masih, tapi kadang-kadang nggak tentu ya, kadang-kadang nggak tentu. Kalaupun kita cek untuk ini, kita coba masih nggak bisa nyala ya, itu terpaksa harus dibongkar semua, dicek satu persatu ya. Nah, ini tuh untuk pengecekan yang pertama ya, kayak gini. Ini dipasang ya, dipasang kayak gini, kemudian diterap dalam posisi
akinya ini enggak kosong, akinya ini kosong atau enggak ada setrum, ini bisa mengisi apa enggak ya. Kalau bisa mengisi, bisa dipastikan untuk bagian kiprok yang kaki 5 ini yang rusak. Kalau enggak bisa ngisi kiprok relay yang kaki 5 ini sudah baru kok enggak bisa ngisi, berarti untuk komponen yang lain ada yang putus atau ada yang bermasalah ya, kebakar apa gimana ya. Itu perlu penanganan lebih lanjut atau apa itu eh, pengoksian ya, perlu pengecekannya lebih lanjut ya. Ya kayak gitu. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nanti akan ada video yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.